Motegi jadi panggung sejarah baru. Sirkuit Twin Ring Motegi, Jepang, yang selama ini dikenal sebagai tempat sakral bagi para pecinta balap motor, kembali menjadi saksi lahirnya sejarah. Sabtu sore yang dipenuhi ribuan penonton berubah menjadi momen emosional saat Marc Marquez resmi mengunci gelar juara dunia ke-9 sepanjang karirnya. Dari tribun hingga padok, semua mata terarah pada satu sosok, sang semut dari Cervera. Atmosfer terasa berbeda, bukan sekedar sorak kemenangan, tetapi aura sejarah yang sedang ditulis ulang. Marquez tidak hanya datang untuk menang balapan, tetapi untuk merengkuh kembali tahtanya setelah bertahun-tahun berjuang melewati cedera dan keraguan. Semua orang sadar mereka sedang menyaksikan lahirnya bab baru dalam MotoGP. Para fans di Jepang pun larut dalam euforia, membawa bendera Spanyol dan Ducati, menyadari bahwa hari itu bukan hanya kemenangan bagi Marquez, melainkan juga kemenangan bagi seluruh dunia balap motor. Air mata petinggi Ducati. Di balik podium yang megah, suasana garasi Ducati berubah menjadi lautan emosi. Direktur tim, insinyur hingga mekanik yang selama ini bekerja keras di balik layar tidak bisa membendung tangis haru. Ada yang berteriak kegirangan, ada pula yang menunduk sembari mengusap wajah penuh air mata. Gelar dunia ini adalah puncak dari perjalanan panjang, perjalanan yang dipenuhi keraguan, tekanan, dan pertanyaan apakah Ducati bisa benar-benar berjaya bersama Marquez. Kini semua pertanyaan itu terjawab. Mereka bukan hanya memiliki motor tercepat, tetapi juga pembalap yang mampu mengubah potensi menjadi kejayaan. Pemandangan para petinggi Ducati menangis di Motegi akan menjadi salah satu gambar paling ikonik musim ini. Air mata itu bukan tanda kelemahan, melainkan simbol betapa besar makna kemenangan ini bagi seluruh keluarga Ducati Corse. Rekor poin terbanyak sepanjang masa. Kemenangan Marquez di Motegi tidak hanya mengunci gelar, tetapi juga memecahkan rekor yang selama ini dianggap hampir mustahil. Poin terbanyak dalam satu musim MotoGP. Konsistensinya sepanjang musim menghasilkan torehan angka yang belum pernah dicapai siapapun sebelumnya. Dari balapan utama hingga sprint race, Marquez tampil bak mesin yang nyaris sempurna. Ia jarang membuat kesalahan, selalu mampu menjaga ritme, dan setiap kali turun lintasan, ia menjadi kandidat utama podium. Catatan ini semakin mempertegas dominasinya, bukan hanya sebagai pembalap yang bisa bangkit dari keterpurukan, tetapi juga sebagai legenda hidup yang menulis sejarah dengan tinta emas. Rekor poin ini menjadi bukti bahwa meskipun usia dan cedera sempat menghadangnya, mentalitas dan kualitasnya tetap berada di level tertinggi. Menyamai rekor Valentino Rossi. Hari ini, Marquez resmi menyamai rekor Valentino Rossi dengan 9 gelar dunia. Rossi selama ini dianggap sebagai ikon abadi MotoGP, sosok yang hampir tak tersentuh dalam sejarah. Namun kini, Marquez menempatkan dirinya sejajar dengan sang legenda. Yang lebih menarik, dengan performa yang masih sangat kompetitif, peluangnya untuk melampaui Rossi sangat terbuka di musim-musim mendatang. Meski begitu, dalam setiap wawancara, Marquez tetap merendah. Ia menegaskan bahwa menyamai Rossi adalah sebuah kehormatan besar dan ia tidak ingin dibandingkan secara kaku. Rossi adalah Rossi dan saya adalah saya. Saya hanya bersyukur bisa menulis bab saya sendiri, ucapnya. Sebuah pernyataan yang menunjukkan kebijaksanaan sekaligus menegaskan identitasnya sebagai legenda dengan caranya sendiri. Transformasi sang semut Cervera. Marquez 2025 bukanlah Marquez yang dulu. Ia bukan lagi pembalap muda yang hanya mengandalkan agresivitas ekstrim. Kini, ia tampil lebih tenang, penuh kalkulasi, dan matang secara strategi. Sprint race di Motegi menjadi contoh nyata. Marquez jelas memiliki kecepatan untuk merebut posisi pertama dari Francesco Bagnaia, namun ia memilih bermain aman. Baginya, kunci gelar dunia lebih penting daripada sekadar kemenangan tambahan. Keputusan ini menuai pujian dari para pengamat yang menilai Marquez telah berubah dari pemburu podium menjadi arsitek gelar dunia. Transformasi ini membuatnya semakin berbahaya, karena kini ia menggabungkan pengalaman panjang, kecerdikan strategi, dan nyali khasnya dalam satu paket sempurna. Strategi cerdas di sprint race. Balapan sprint di Motegi seolah memperlihatkan sisi baru Marquez. Saat Jorge Martin melakukan kesalahan fatal dan beberapa pembalap lain jatuh, Marquez tetap menjaga ritme tanpa harus memaksakan diri.
Ia bahkan sempat menyalip Pedro Acosta dengan mudah, tetapi memilih untuk tidak mengejar Bagnaia habis-habisan. Keputusan itu membuktikan bahwa Marquez tidak lagi terpaku pada kemenangan sesaat, melainkan pada tujuan besar, gelar dunia. Para analis menyebut keputusan itu sebagai langkah yang sangat cerdas, karena dengan finish kedua saja, ia sudah bisa memastikan gelar dunia. Ini adalah bentuk kedewasaan seorang juara sejati yang tahu kapan harus menyerang dan kapan harus menahan diri demi tujuan lebih besar. Strategi cerdas di sprint race. Balapan sprint di Motegi seolah memperlihatkan sisi baru Marquez. Saat Jorge Martin melakukan kesalahan fatal dan beberapa pembalap lain jatuh, Marquez tetap menjaga ritme tanpa harus memaksakan diri. Ia bahkan sempat menyalip Pedro Acosta dengan mudah, tetapi memilih untuk tidak mengejar Bagnaia habis-habisan. Keputusan itu membuktikan bahwa Marquez tidak lagi terpaku pada kemenangan sesaat, melainkan pada tujuan besar, gelar dunia. Para analis menyebut keputusan itu sebagai langkah yang sangat cerdas, karena dengan finish kedua saja, ia sudah bisa memastikan gelar dunia. Ini adalah bentuk kedewasaan seorang juara sejati, yang tahu kapan harus menyerang dan kapan harus menahan diri demi tujuan lebih besar. Ketakutan di pedok Aprilia. Ketika Marquez bermain dengan strategi, lawan-lawannya justru dibuat gelisah. Di sesi latihan, ia terlihat santai dan tidak memaksakan diri, seolah menyembunyikan kecepatan aslinya. Bos Aprilia bahkan terang-terangan mengaku khawatir, karena ia tahu Marquez punya simpanan tenaga yang belum dikeluarkan. Marco Bezzecchi yang sempat tercepat di sesi praktis pun merasa keberhasilannya rapuh. Semua sadar, ketika Marquez memutuskan untuk membuka seluruh potensinya, hasil di lintasan bisa berubah dalam sekejap. Efek psikologis ini menjadi senjata tambahan bagi Marquez. Ia tidak hanya mengalahkan lawan di lintasan, tetapi juga mengguncang mereka bahkan sebelum balapan dimulai. Ducati dihadapkan pada kontras besar. Di tengah euforia gelar Marquez, Ducati sebenarnya menghadapi dilema besar. Sementara Marquez tampil dominan dan konsisten, rekan setimnya Francesco Bagnaia justru terjebak dalam krisis performa. Gigi Dall'Igna, bos teknis Ducati, bahkan tidak bisa menyembunyikan frustrasinya. Ia menegaskan bahwa motor Ducati sebenarnya sangat kompetitif, terbukti dengan hasil Marquez. Namun, Bagnaia terus gagal menemukan konsistensi. Kontras mencolok ini membuat Ducati berada di persimpangan jalan. Apakah mereka akan tetap mendukung Bagnaia sepenuhnya, ataukah mulai mengarahkan fokus utama pada Marquez yang jelas-jelas membawa kejayaan? Euforia di dunia maya. Tidak hanya di sirkuit, kemenangan Marquez juga meledak di dunia maya. Tagar #Mark9X-Champion menduduki trending di berbagai negara. Video podium penuh air mata tersebar luas. Foto-foto Marquez dengan bendera Spanyol dan Ducati membanjiri timeline, dan ribuan ucapan selamat mengalir dari fans hingga tokoh olahraga dunia. Media Eropa menulisnya sebagai Hari Kebangkitan MGPC, sementara media Spanyol menyebutnya sebagai Hari Emas bagi Marquez. Para fans lama yang sempat kecewa saat Marquez cedera, kini bisa tersenyum lega. Sementara generasi baru belajar arti juara sejati. Bukan hanya soal menang, tetapi juga soal bangkit dari keterpurukan. Legenda yang masih terus menulis cerita. Dengan gelar ke-9, rekor poin terbanyak dan dominasi sprint race, Marquez kini resmi menulis namanya sejajar dengan legenda terbesar MGTP. Namun, cerita ini belum selesai. Dengan semangat yang masih menyala dan stamina yang terjaga, Marquez berpotensi menambah koleksi gelarnya di musim-musim mendatang. "Saya masih haus, saya masih ingin lebih," ujarnya singkat setelah podium. Kalimat itu membuat dunia MGTP semakin berdebar, karena artinya kita belum melihat puncak sebenarnya dari seorang Marc Marquez. Motegi 2025 bukanlah akhir, melainkan awal dari babak baru. Babak ketika sang raja kembali duduk di singgasananya dengan lebih kuat dari sebelumnya.